Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA kembali menjadi sorotan. Ini sejalan dengan telah resmi masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas tahun 2024 hingga 2029. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat otonomi khusus Aceh dan menyesuaikan berbagai aspek hukum dengan perkembangan terkini. Itu sebabnya salah satu isu utama dalam revisi ini adalah perpanjangan dana otonomi khusus Aceh. Makanya, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah meminta dukungan dari berbagai elemen di Aceh dan Jakarta. Salah satu misinya adalah memperjuangkan agar dana otsus dikembalikan menjadi 2% dari dana alokasi umum atau DAU nasional seperti semula dan diperpanjang setelah 2027. Maklum, saat ini dana tersebut telah berkurang menjadi 1% sejak tahun 2023 lalu dan akan berakhir pada tahun 2027 mendatang. Selain itu, 5 keci atau kepala desa dari berbagai daerah di Aceh mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Ini terkait dengan pasal 115 ayat 3 UUPA yang mengatur masa jabatan keci selama 6 tahun. Mereka menilai, ketentuan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang menetapkan masa jabatan kepala desa selama 8 tahun secara nasional. Memang, rapat terpadu antara Panitia Perancang Undang-Undang atau PPUU DPD RI, Badan Legislasi Banlek DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan RUU ini sebagai salah satu prioritas. Gayung bersambut, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah alias Dekfat mengatakan, pemerintah Aceh akan segera menyerahkan draft revisi UUPA ke DPR RI. Karena targetnya revisi UUPA harus disahkan tahun ini, ujar Fadlullah Sabtu 10 Mei 2025 di Banda Aceh. Menurut Dekfat, pemerintah Aceh telah melakukan rapat koordinasi dengan Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Malik Mahmud Al-Haitar, Ketua DPR Aceh Zulfadli, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya pada Jumat 9 Mei 2025 sebelum draft revisi UUPA dikirim ke DPR RI. Meski pembahasan dan pengesahan UUPA merupakan ranah teman-teman di DPR RI, namun seluruh unsur di pemerintah Aceh harus turut mengawal proses pembahasan, tegas Dekfat. Pemerintah Aceh tentu selalu berkomitmen menjaga dan mengawal proses pembahasan demi Aceh, demi seluruh masyarakat Aceh, tambahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, memang pemerintah Aceh bersama DPRA fokus membahas draft revisi UUPA, terutama terkait penambahan dan perpanjangan dana otonomi khusus dan penegasan sejumlah kewenangan Aceh lainnya. Pada UUPA awal, dana otsus Aceh akan diberikan pemerintah pusat hingga 2027 mendatang, yang bersumber dari dana alokasi umum nasional. Untuk 15 tahun pertama dimulai dari tahun 2008 hingga 2022, yaitu 2% dari DAU nasional dan 1% dari DAU nasional pada tahun 2023 sampai 2027. Penurunan pendapatan dari dana otsus ini tentu saja berimbas pada minimnya ruang fiskal di Aceh. Sekedar mengingatkan, sejak tahun 2008 hingga 2023, Provinsi Aceh telah menerima dana otonomi khusus sebesar hampir 100 triliun, tepatnya sekitar 99,96 triliun. Dana ini dialokasikan pemerintah pusat sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang memberikan keistimewaan dan kekhususan bagi Aceh pasca konflik dan tsunami. Adapun rincian penerimaan dana otsus Aceh dari tahun 2008 hingga 2023 adalah pada tahun 2008 hingga 2017 rata-rata sebesar 3,56 triliun, tahun 2018 8,2 triliun, tahun 2019 8,36 triliun, 2020 7,55 triliun, 2021 7,55 triliun, 2022 7,56 triliun, 2023 3,96 triliun, dan tahun 2024 berjumlah 3,3 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan 600 miliar dibandingkan tahun 2023. Penurunan tersebut menimbulkan tantangan bagi pemerintah Aceh dalam melakukan dan melanjutkan program-program pembangunan dan pelayanan publik yang sebelumnya didanai oleh dana otsus.
Hal ini berdampak pada ketidakseimbangan pembangunan di bumi Serami Mekah. Sebab pendapatan asli daerah atau PAD Aceh masih belum mampu menunjang belanja daerah. Untuk itu, Wagub berharap agar Wali Nanggro sebagai tokoh Aceh dan tokoh perdamaian Aceh dapat melakukan lobi-lobi di tingkat pusat. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah beberapa kali melakukan upaya revisi UU PA. Tak kurang, 8 miliar lebih dana telah digelontorkan untuk misi tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jumlah pasti revisi yang telah dilakukan. Sementara, proses revisi tadi melibatkan berbagai pihak termasuk akademisi, praktisi hukum, dan elemen masyarakat sipil. Selain itu, DPRA juga telah menggelar berbagai kegiatan untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat terkait revisi UU PA. Contohnya, pada Oktober 2022 lalu, DPRA membentuk tim advokasi UU PA yang terdiri atas unsur pimpinan DPRA, ketua fraksi, unsur AKD, pimpinan partai politik lokal dan nasional, praktisi hukum, serta akademisi. Tim ini bertugas mengkaji UU PA dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu direvisi. Pada Juni 2022, Komite 1 DPD RI mengusulkan 24 poin revisi terhadap UU PA yang mencakup berbagai aspek seperti pelaksanaan kerjasama pemerintah Aceh dengan badan dan lembaga luar negeri, pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan peran dan perangkat Wali Nanggro. Begitupun, hasil memang tak selamanya sesuai dengan keinginan. Bayangkan, revisi UU PA kerap kali mengalami kendala karena sejumlah faktor utama. Pertama, sensitivitas politik dan historis. UU PA adalah produk dari Perjanjian Damai Helsinki atau MOU Helsinki tahun 2005 antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia. Karena itu, setiap revisi terhadap UU PA dianggap sensitif dan beresiko, serta memicu ketegangan politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Kedua, perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Aceh ingin mempertahankan atau memperkuat kewenangan otonomi khusus, sementara pemerintah pusat mungkin ingin harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan nasional. Perbedaan visi ini sering sekali menghambat proses revisi. Ketiga, kurangnya komunikasi dan konsensus antar lembaga, baik di tingkat lokal seperti DPRA dan pemerintah Aceh maupun pusat, yaitu DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri. Kadang tidak ada kesepahaman atau sinergi yang kuat untuk mendorong revisi secara bersama. Keempat, minimnya tekanan politik atau kepentingan nasional. Karena revisi UU PA dianggap isu lokal, sering sekali tidak menjadi prioritas legislasi nasional, kecuali muncul dinamika politik atau konflik baru yang memaksa pemerintahan pusat memberi perhatian lebih. Kelima, ketidakjelasan mekanisme revisi. Ada perdebatan soal apakah UU PA bisa direvisi secara parsial oleh DPR RI saja atau harus melibatkan pemerintah Aceh secara penuh sesuai amanat MOU Helsinki, sehingga prosesnya tidak berjalan lancar. Lantas, bagaimana nasib UU PA yang akan mengalami revisi tersebut? Akankah mampu menjadi pemantik perpanjangan dana otsus bagi Aceh? Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang diakui memiliki hubungan baik dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf atau Mualim dan Dekfat? Biarlah waktu yang menjawabnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi